Polemik di tubuh Partai Demokrat semakin memanas setelah partai berlambang bintang Mercy ini dilanda kongres luar biasa yang melengsarkan kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam forum KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, menetapkan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko sebagai Ketua Umum. Hasil KLB Partai Demokrat ini membuat AHY secara otomatis didemisioner dari kepemimpinannya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sumatera Utara akan menjadi masalah hukum bila didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebab jika hasil itu didaftarkan, pemerintah baru akan bertindak dengan meneliti keabsahan hukum dari KLB Partai Demokrat di Sumut tersebut. Penelitian hasil KLB Partai Demokrat ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang diserahkan terakhir atau berlaku saat ini bernomor MHH 9 tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020. Untuk kasus KLB atau klaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu, pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum. Apa berdasar hukum? Yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB. Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak, secara hukum ya, meskipun telinga kita mendengar, mata melihat, tapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah. Oleh sebab itu nanti ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya, sehingga pemerintah mendapat laporan, oh ada 2 KLB. Nah, sekarang dasar penyelesaiannya apa? Saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang-undangan. Pertama, berdasar Undang-Undang Partai Politik. Yang kedua, berdasar ADART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Nah, bagi pemerintah ADART yang terakhir itu adalah ADART yang diserahkan tahun 2020. Maaf ya, saya kemarin mungkin keliru menyebut tahun 2025. Yang betul ADART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020. Nah, berdasar itu maka juga yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sampai saat ini ya adalah AHY. Nanti akan timbul persoalan apakah ADART yang menjadi dasar apa yang disebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak. Nah, nanti kita nilai. Kita akan nilai secara terbuka. Mahfud menekankan KLB Partai Demokrat di Sumut saat ini bukanlah masalah hukum, melainkan masalah internal partai, tetapi bila menjadi masalah hukum, pemerintah akan turun tangan. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Sementara itu, hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang Sumatera Utara akan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM pada Senin hari ini. Tim Liputan Berita 1. Demokrat AHY versus Muldoko, itulah topik dialog kita pagi ini. Nasib Partai Demokrat kini berada di tangan Menkumham Yasona Laoly. Jika Yasona mengeluarkan SK kepengurusan untuk Muldoko hasil KLB, maka kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono akan sulit mengikuti pemilu 2024. Di sisi lain, konflik di tubuh Partai Demokrat itu dipastikan penyelesaian berlangsung lama jika persoalan itu dibawa ke ranah hukum. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng. Selamat pagi Bang Andi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Bang? Alhamdulillah. Ya Bang Andi, kita nanti sambil kita mendahului dialog kita akan terhubung dengan penggagas KLB Partai Demokrat Joni Allen Marbun dari kubu KLB. Bang Andi, ini saya mau tanya, kemarin pada KLB Deli Serdang 5 Maret menunjuk Muldoko sebagai Ketua Umum dari Partai Demokrat. Ini bagaimana sikap Anda terhadap hasil KLB tersebut? Jelas itu adalah KLB abal-abal.
Dengan demikian, Pak Muldoko itu ketua umum abal-abal juga. Karena seperti yang dikatakan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud, yang menjadi dasar untuk menilai abal-abal atau tidak, yaitu adalah ADART. Ya, ADART yang diserahkan terakhir yaitu hasil Kongres ke-5 tahun 2020. Itu kata Pak Mahfud mewakili pemerintah. Nah, dalam konteks ini kita cocok. Karena itu ya memang terdaftar di dalam lembaran negara sekarang ini. Karena itu mau bikin KLB harus sesuai dengan ADART yang tahun 2020 itu. Nah, kalau kita pakai ADART 2020 dan syarat-syarat untuk membuat KLB, jadi KLB-nya sendiri harus diselenggarakan dengan sesuai dengan ADART yang berlaku saat ini. Bukan ADART yang entah kapan itu. Nah, jadi supaya jelas ini, kalau ini nanti didaftarkan kalau mereka mendaftar, katanya hari ini mau mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM, maka kita harapkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM, terutama Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, bisa dengan jernih dan adil untuk melihat bagaimana ya status dari KLB yang nyata-nyata abal-abal itu. Gampang kok melihatnya. Gampang sekali. Lihat daftar hadir di KLB itu. Ya, KLB itu sesuai nggak dengan 2/3 ketua DPD hadir atau separuh dari DPC. Lalu kemudian juga ada nggak permintaan dari Majelis Tinggi untuk melakukan KLB? Kalau nggak ada nggak lagi ketua Majelis Tinggi menyetujui adanya KLB? Kalau 4 itu tidak ada, tambah satu lagi. Penyelenggara KLB itu haruslah dari DPP Partai Demokrat. Nah, semua syarat-syarat ini nggak ada yang bisa dipenuhi dari KLB yang abal-abal itu. Karena itu, ya ini kalau bicara tentang Dewi Keadilan itu matanya ditutup. Ditutup karena dia tidak boleh melihat ini teman saya satu kabinet, atau ini adalah lawan, atau ini bukan teman saya, yang ini yang kawan saya. Nggak boleh begitu. Dia harus melihat secara hukum. Nah, kalau secara hukum, jelaslah Pak Muldoko ini ya abal-abal. Sayang sekali, sayang sekali. Iya, artinya bukan hanya 1-2 poin saja ya Bang yang tidak terpenuhi dalam ADART. Lalu ini isunya diadakan KLB tersebut berangkat dari kekecewaan kubu seberang terhadap kepemimpinan dari AHY. Ini bagaimana Anda melihatnya? Kalau ada persoalan-persoalan secara internal, dari kader internal, bukan dari kader eksternal yang tiba-tiba mau mencaplok ya, tapi dari kader internal, dan yang belum dipecat. Kalau yang sudah keluar dan sudah dipecat, ya nggak bisa lagi bicara soal Demokrat. Nah, kalau soal ada masalah-masalah internal, ada mekanisme internal. Di undang-undang partai politik itu juga, yang tadi disebutkan Pak Mahfud, ada mekanisme. Ada Dewan Kehormatan, ada Mahkamah Partai. Ajukan ke situ, sudah nggak mereka mengajukan apa masalah-masalah itu? Coba kita tahulah masalah-masalah yang dibicarakan oleh mereka-mereka itu cuma sekedar pretext aja. Memang sudah bersekongkol dengan Muldoko yang ada dari luar partai, bukan anggota partai lagi, ya kan, cuma karena dia punya kekuasaan. Kalau bukan kekuasaan, kalau dia nggak punya kekuasaan, bukan KSP, nggak ada yang ngelirik Muldoko. Nah, kemudian karena sudah kadung bersekongkol, dibikinlah alasan-alasan. Lalu dibikinlah KLB. Nah, mereka kita sudah tahu juga skenario-nya ini. Bikin KLB abal-abal nggak apa-apa. Lalu nanti diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Lalu karena dipikir, wah ini sama-sama kita DKP, pastilah kemudian nanti akan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, tapi saya senang tadi, Profesor Mahfud ini dengan jelas mengatakan, anggaran dasar yang menjadi rujukan adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku sekarang ini, yaitu hasil dari Kongres 5 tahun 2020. Karena mereka tidak mau mengakui itu. Katanya mereka membuat KLB itu dengan ADART 2005 tahun baheula itu. Bukan itu, tidak bisa. KLB-nya sendiri ketika diselenggarakan atau dilaksanakan harus sesuai dengan ADART. Tiba-tiba hanya karena ya itu tadi lah sudah
bersekongkol dengan elemen kekuasaan. Itu aja. Baik, tadi ada menyebutkan soal bersekongkol. Ini apakah dari Partai Demokrat sendiri dari internal sudah mencium mungkin ada upaya pendongkelan yang direncanakan sejak jauh hari sebelum adanya KLB di Deli Serdang kemarin? Loh iya sudah, sejak kan tanggal 1 Februari Ketua Umum AHY sudah memberikan pernyataan pers setelah berkirim surat kepada Presiden. Ya, berkirim surat ke Presiden itu mau nanya, karena begini, kita tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada kader kita katanya melapor ke Ketum, melapor karena katanya diundang ke Jakarta oleh saudara Joni Allen, katanya mau dikasih saluran sumbangan untuk banjir dan segala macam. Tiba-tiba malamnya diketemukan sama saudara Muldoko di sebuah kamar hotel yang belakangan dia sangka lah, katanya ngopi-ngopi lah, katanya enggak benar apa segala macam, cuma foto-foto. Sekarang terbukti benar. Dan ketika itulah, ini kan early warning system kami berjalan. Sehingga kemudian kita sampaikan langsung, kita minta langsung bertanya kepada Bapak Presiden, kan tabayun namanya, bahwa ini Pak Muldoko ngomongnya di depan kader-kader yang ditemuinya itu adalah bahwa dia sudah didukung oleh Pak Lurah, katanya sudah didukung sejumlah menteri untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Tapi kita pikir jangan-jangan ini cuma catut-catut aja catut nama presiden, catut nama menteri-menteri. Tapi kita lihat berani sekali mereka bikin KLB, walaupun itu abal-abal. Nah inilah sejak awal kita lihat, walaupun waktu itu Pak Muldoko bohong katanya ngopi-ngopi, bohong katanya bahwa itu tidak ya cuma foto-foto, enggak benar, ngeles. Coba lihat raut mukanya waktu penjelasan pers sejak awal itu. Tapi ternyata kita lihat sekarang benar adanya apa yang dikatakan Partai Demokrat tentang adanya elemen kekuasaan yang mencoba mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat secara paksa. Ini hostile takeover yang mau dilakukan oleh saudara Muldoko bersama dengan segelintir orang-orang yang tidak puas, barisan sakit hati di Partai Demokrat. Jumlahnya segelintir. Sudah keluar dari partai. Baik, ini disebut ada melibatkan dari pihak eksternal, bukan dari dalam partai saja. Jadi apakah bisa disimpulkan bahwa permasalahan yang sedang dihadapi partai saat ini bukan sekedar masalah internal, namun memang sudah memasuki ranah eksternal, Pak? Benar sekali. Sejak awal kan ketika surat dari Ketum AHY kepada Bapak Presiden tidak dijawab, lalu kemudian Mensesnek mengatakan ini tidak usah dijawab karena ini masalah internal Partai Demokrat. Kami mengatakan kami tidak sepakat dengan penilaian semacam itu. Karena bagi kami ini nyata-nyata ada pihak eksternal, bukan internal. Kalau internal ada mekanismenya kok. Ada jelas dalam ADRT, dalam Undang-Undang Partai Politik. Tapi ada pihak eksternal yang merupakan elemen kekuasaan. Orang lingkaran dalam Presiden Jokowi. Yang kemudian mau mengambil alih, mencaplok. Ya makanya saya katakan begal politik, begal partai. Ya, itu Pak Muldoko itu. Lalu kemudian mau mendongkel kepemimpinan yang sah yang ada di Partai Demokrat. Lah kalau bukan begal politik, begal partai, apa namanya? Mengambil bukan kader partai tiba-tiba mau jadi ketua umum. Padahal waktu itu kita sarankan. Ketika itu loh Pak Muldoko sudah ketahuan kan, makanya rame viral di media itu lagu "Oh kamu ketahuan". Kita kira waktu itu dia sudah surut menghentikan langkahnya. Udahlah, kalau mau jadi maju calon presiden 2024, bikin partai, masih ada waktunya. Pak Amin Rais bikin partai. Pak Anies Mata bikin partai sendiri. Nah, pendahulunya Pak Muldoko ini juga, jenderal-jenderal yang ada dulu itu juga bikin partai sendiri. Ada Pak Prabowo, ada Pak Edi, ada Pak Wiranto, Pak SBY sendiri juga bikin partai sendiri. Pak Muldoko bikinlah partai sendiri. Nggak usah ngerecokin partai orang lain. Iya. Cuma Demokrat lagi seksi sekarang. Makanya mau diambil alih. Lagi seksi ya Pak. Baik. Pak, ini kabarnya Partai Demokrat sudah berkirim surat dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan permasalahan KLB kemarin. Ini respon dari Presiden sejauh ini seperti apa ke partai? Belum ada respons dari artinya belum ada jawaban dari Pak Presiden. Yang ada adalah dari Mensesnek itu tadi, mengatakan ini masalah internal partai.
Ya sekarang publik semua bisa lihat lah. Bukan masalah internal partai, ini ada masalah dengan ada orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan, lingkaran dalam presiden berusaha mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. KSP, ya KSP itu kepala staf presiden, itu jabatan politik. Lalu melakukan gerakan-gerakan politik, kalau zaman Pak Harto bilang gerakan-gerakan politik. Jadi dia melakukan itu. Bagaimana kita membedakan ini pribadi Muldoko atau karena jabatannya itu? Yang jelas begini, kalau bukan KSP dia, nggak ada yang lirik, nggak ada yang peduli. Cuma karena dia punya kekuasaan. Lalu kemudian pikirannya, dia bisa melobi-lobi nanti Menteri Hukum dan HAM. Melobi Menteri Hukum dan HAM, walaupun KLB-nya abal-abal, tidak sesuai dengan undang-undang partai politik, tidak sesuai dengan ADRT, lalu pikiran mereka bahwa ini pasti akan langsung disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Mari kita lihat. Harapan kami adalah Menteri Hukum dan HAM tetap bisa jernih, adil, melihat ini dan memverifikasinya secara profesional sesuai dengan ADART Partai Demokrat yang berlaku. Ya, itu dia. Kita lihat nanti. Tapi kami siap untuk menghadapi semuanya. Jadi we are hoping for the best, but prepare for the worst. Baik, ini sebelum permasalahan ini akan dibawa ke Kemenkumham, infonya nanti siang. Ini apakah dari pihak Partai Demokrat maupun dari kubu KLB Deli Serdang sempat melakukan duduk bersama untuk berkonsolidasi? Bagaimana mau duduk bersama sama begal-begal itu? Gak bisa. Lain. Mereka ini adalah perompak-perompak itu. Masa kita mau duduk bersama dengan apa? Kalau dengan ADRT yang sekarang ini jelas. Begitu juga Pak Mahfud sampai sekarang ini ketua umum yang sah adalah AHY. Itu jelas. Nah, sekarang kami juga akan ke Kementerian Hukum dan HAM memberikan semua data-data yang jelas supaya Kementerian Hukum dan HAM ketika melakukan verifikasi terhadap KLB abal-abal itu juga punya rujukan. Misalnya daftar pengurus ketua-ketua DPD seluruh Indonesia, 34 DPD, ketuanya siapa-siapa aja, SK-nya jelas. Biar kita serahkan juga kepada Kementerian Hukum dan HAM. 514 ketua DPC di seluruh Indonesia juga akan kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM supaya bisa bedakan. Nanti kan tinggal disandingkan tuh daftar hadirnya mereka yang KLB abal-abal itu dengan kami punya ketua-ketua DPD, ketua-ketua DPC, kelihatan nggak? Nanti akan kelihatan mana emas, mana loyang, mana asli, mana abal-abal. Itu jelas nanti. Baik, Bang Andi, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.